Oke, balik lagi guys sama gue Farel Raditya dan sekarang gue lagi sama Jody. Halo. Nah, Jody ini adalah head mechanic di Motorel yang tentunya akan megang Kawasaki W projectnya dari Komikaze. Dan jadi ceritanya gini Jod, gue tuh habis ngide kemarin sama Azer. Ya. Kita tuh pengen kolaborasi, tapi jenis kolaborasinya itu kita modifikasi motor. Oke. Nah, gimana caranya dari awal kita beli motor sampai tuh motor bisa dicoret-coret sama Azer dan setelah itu motornya bisa digunakan sehari-hari. Oke. Dan sekarang kita udah dapet motornya, kemarin kita dapet di area Karawaci dan ini Kawasaki W tahun 2018. Memang originalnya warna hitam. Gue dan Azer kan ngobrol nih akhirnya kira-kira kita mau nge-konsep motornya jadi kayak apa. Ya. Nah setelah kita ngobrol coba bibu akhirnya kita dapet konsep flat tracker. Flat tracker ini rada jarang nih di Indonesia. Ya nggak sih? Oke. Lumayan jarang Ya ya. Lu sering ya? W175 jadi flat track. Iya. Kemarin itu gue ngeliat malah si XSR. Jadi gue belum nemu nih yang Kawasaki W dan bahkan selama gue jualan 3 tahun gue belum dapet Kawasaki W yang udah jadi flat track. Flat track. Gila itu bener-bener underrated banget. Ya. Nah, karena itu kita jadi pengen nih sesuatu yang beda. Kita memilih akhirnya jadi flat track dan dengan kondisi motor kayak gini, kira-kira make sense gak jadi flat track? Sebenarnya motor apa aja bisa kita jadiin flat track Bisa ya. sih, benar. Dengan motor W175 ini untuk jadi flat track itu possible banget. Possible banget ya? Karena memang dari standar motornya itu udah berbentuk motor laki banget Iya nih. ya. Dan memang kalau Kawasaki W itu gampang banget ya, jadi kanvas banget ya. Iya, betul. Gampang dicoret-coret lah. Nah, kita udah punya nih kan barangnya. Kondisinya tuh udah setengah dimodif, Jod. Jadi sama orang sebelumnya tuh udah dimodifikasi. Kita gak dapet juga part originalnya, jadi ya memang kondisinya ya udah kayak begini aja. Nah, kira-kira part apa aja yang masih bisa kita pertahankan dan part apa aja yang memang kita benar-benar harus custom? Ini dia. Oke, kalau untuk yang part akan kita ganti ya dari motor ini, kemungkinan itu bannya nih. Bannya akan kita ganti dengan model-modelan flat track. Gua tuh sebenarnya sering banget pakai Maxxis Ya. apalagi di XSR. Gua paling hobi deh masangin tuh motor pakai Maxxis. Kenapa? Karena memang dia kan AT ya bannya. Betul, tapi dari patternnya tuh keker banget. Yes. Ini kan sekarang pakai model klasik ya. Klasik ya. Jadi emang gak cocok banget sama Betul. konsep yang akan Style kita flat susung track. ya. Iya. Dan gua pikir di XSR itu keker. Apalagi kalau dipasangin di Kawasaki W yang frame-nya lebih kecil. Rimsnya juga kalau dilihat ini kan udah cukup pakai rims yang gede ya. Jadi kita tinggal ganti bannya Iya, aja. ngomong-ngomong soal kaki-kaki velgnya itu kita udah dapet Dapat yang besar. yang besar. Jadi kebetulan kemarin pas beli, nih kita beruntung nih, kita udah dapet velg yang gede. Jadi nyirit budget lagi. Nyirit budget. Oke, jadi kita bakal tetap pakai ini. Gua nggak tahu tapi mereknya apa nih? Simco ya. Oh, si rimsnya ini ya. rimsnya, iya. Rimsnya ini kayaknya bekas di repaint ya. Iya. Jadi nggak ada mereknya. Nggak ada mereknya. Mungkin nanti bisa dihapus bahas repaintnya. Terus kita naik ke atas itu bagian headlamp. Headlampnya mau dipakai atau enggak? Headlamp. Nah, sebenarnya kalau tracker itu kan bisa jadi dua opsi ya. Flat track ya, betul. Enggak sih, lebih ke karena kita bakal pakai motor harian, kita bakal pakai di jalan raya juga, dan kita kebetulan tinggal di kota nih. Iya, betul. Jadi nggak mungkin banget kalau kita pakai model plat biasa doang, nggak ada headlampnya, itu nggak mungkin banget di sini. Lo bisa-bisa kena tilang. Jadi kemungkinan kita akan mempertahankan headlamp ini karena headlampnya masih berfungsi dengan baik. Itu untuk headlampnya. Dan tadi kita belum bahas spakbor ya. Spakbornya enaknya gimana, Jod? Kalau spakbor itu kalau untuk flat track biasanya hanya depan aja ya. Belakang dia nggak pakai. Spakbor doang, oke. Nggak ada Spakbor depannya kayak gimana modelnya? spakbor depannya itu tergantung kebutuhan kita sih. Kalau kita emang pakainya untuk harian ya, di jalanan yang sekarang kan musim hujan nih, kemungkinan kalau nggak pakai
fender pasti Iya sih, nyiprat banget nyiprat sih. banget. Tapi gue kemarin kepikiran gimana kalau pakai punya Kawasaki WTR, W175 TR. Nah jadi kan plug and play kan, Plug and play. simple jadinya. Betul. Nah cuman gue belum ngeliat ya, beberapa ada sih flat track yang pakai spakbor yang modelnya di atas. Nah cuman kan kalau sebenarnya tuh kalau flat track itu spakbor depannya tuh kayak gimana sih? Dia kalau nggak salah spakbor depannya itu agak di belakang ya, karena dia untuk nge-cover cipratan tanah ke arah mesin. Oh iya. Betul. Jadi bukan dari depan ya justru Bukan ya, dari depan. dari setelah fork sampai Setelah belakang. Oke lanjut, speedometer. Flat track sebenarnya nggak pakai speedometer. Betul. Nggak pakai sama sekali. Apa kita nggak usah pakai aja? Tapi ini di kota, kayaknya perlu deh. Jadi kita harus buat motor ini tetap seperti race, tapi berada di perkotaan. Oh jadi tetap fungsionalnya dapat ya. Fungsional. Oke, nice idea sih. Berarti kalau gitu kita bakal tetap pertahanin ya si speedometer ini. Jadi ini udah diganti pakai speedometer digital dari orang sebelumnya. Lagi-lagi udah dimodifikasi dan masih berfungsi ya? Masih berfungsi. Oke. Berarti kita akan pertahankan itu. Paling yang diganti di bagian cockpit stang. Stang aja sih. Handlebarnya kita ganti dengan yang agak rise sedikit. Dengan Yang ada bar di tengahnya itu ya? Betul. Oh iya. Dengan tipe-tipe flat track. Dari bagian tangki kayaknya kita nggak perlu rubah ya, karena kan mau jadi kanvasnya untuk Tangki nggak perlu ubah. gambar. Cuman paling nanti di wrapping entah bagian mana yang jadi warna putih, karena nanti bakal digambar sama Om Azer. Mazer. Ya, bakal sama dia kan ada karyanya di situ. Jadi kita nyiapin medianya aja yang kosong. Oke. Lanjut nih, Jod, ke bagian tengah ada knalpot. Knalpot ini yang sebenarnya menarik. Karena kemarin gue ngobrol sama Azer. Yap. Gue kepikiran knalpotnya tuh yang naik ke atas dan Om Azer pun setuju nih. Oh iya nih, gimana kalau kita bikin yang knalpotnya model ke atas? Seperti tipikal tracker gitu ya. Tracker atau scrambler lah. Jadi memang Bisa. modelnya tuh naik ke atas dan gue pengennya tuh twin port gitu. Jadi kayak silencernya ada 2. Silencernya 2. Iya. Oke. Wah itu cakep banget sih. Keren banget sih itu. Gue sih udah bisa ngebayangin sih ya. Dan tampilannya juga jelas makin keker kalau pakai itu ya. Betul. Ngomong-ngomong kan kaki-kakinya udah padet nih. Padet. Ya kan kelihatannya udah mantep banget. Ya mending sekalian aja looks dari motor ini dibikin padat sekali ya. Tapi overall motornya emang udah proper untuk dibuat ke flat track sih. Iya Jadi sih. nggak terlalu banyak yang kita rubah lah. Ya kita bisa menghemat budget ya. Hemat Lagi-lagi budget, menghemat. Nah lanjut ke bagian jok nih, Jod. Oke. Bagian jok ya. Hmm. Joknya mau Flat kalau track. gue punya ide ya. Hmm. Karena ini motor benar-benar orisinal. Kalau bisa sih jok yang orisinalnya kita simpen, kita pakein yang custom. Pakai jok custom. Oke, gue setuju. Kalau flat track itu biasanya kan pakai yang modelnya kayak ducktail gitu. Ducktail ya. Dan itu nyatu sama joknya sebenarnya. Betul. Jadi ya kayak cafe racer pakai Hornet gitu, tapi modelnya tuh dia udah built-in jok antara jok dan si body belakangnya buntutnya udah nyambung. Nah kalau cafe racer itu kan dia ke bawah ya. Ya. Jadi sporty gitu Dia kan. agak ke atas ya. Kalau untuk yang flat track dia Iya flat track agak ke atas. Nah itu perbedaannya dan itu justru yang gua bilang tadi, rata-rata tuh Kawasaki XSR itu dijadiin cafe racer, sedangkan dijadiin flat track tuh jarang banget. Dan itu bakal jadi challenge juga buat kita karena kita harus nge-custom si joknya. Karena gue yakin nggak ada yang jual ready deh. Lanjut ke bagian shock breaker belakang, kira-kira gimana nih Jok? yang available ya, jok belakangnya shock belakangnya bakalan tetap kita pakai karena dia juga udah tinggi. Pas lah untuk dijadiin ke flat track. Ini udah bukan originalnya ya? Udah bukan originalnya. Iya. Ini Jadi aja sih. masih kita bisa pakai tuh. Iya. Perubahan yang dari orang yang sebelumnya. Ini juga pakai ukurannya yang tinggi. Jadi ya kita bakal pertahanin. Terus juga udah pakai model tabung ya. Yap. Ya agak keren sedikit lah dibanding originalnya yang standar banget. Lanjut ke bagian belakang paling kan tadi lo bilang nggak ada spakbor belakangnya ya. Betul. Jadi spakbor belakang kita buang aja nih. Pasti di take out. Oke. Lampu belakang Jod. Lampu belakang kalau flat track ya biasanya harusnya kan nggak ada ya.
flat Kalau track. flat track Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Iya sih, buat apa juga kan balap ya? Betul. Tapi Iya. kita bisa buat di bagian customannya tuh di punggungnya, di ujungnya. Oh, mungkin dikasih Seperti list. Oh iya, kayak model-model 3 in 1 yang biasa dipakai tuh. Kayak Itu itu boleh tuh. yang dipakai. Jadi simple aja gitu, nggak kelihatan kalau saat mati lampunya mati. Jadi Iya tetap sih. seperti Jadi bokong ya belakangnya. Rapi lah ya. Rapi lah. Clean look lah Clean ya. look. Udah ya, sisanya apa lagi kira-kira yang bisa diganti dari motor Udah ini? sih kayaknya ya, dari motor ini nggak banyak ya. Sebenarnya Paling- iya ya. Iya, nggak banyak. sih. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu untuk perubahan kita ke flat track. Paling Dan- ya ada beberapa yang harus diservis lah ya. Oh iya. Kayak shock depan. Shock depan itu gitu-gitu. ternyata kemarin kita dapetin kan shock kanannya tuh bocor ya. Bocor oli. Jadi itu harus diservis. Ya. Dan paling sama mesinnya ya, karena kan kita beli second juga, itu harus di maintain biar nanti bisa kita pakai tanpa ada worry lah. Cuman itu akan kita lakukan setelah motor ini jadi. Jadi yang penting bentuknya udah flat track Bentuknya dulu. flat track dulu. Yoi. Kita akan Oke. coba yang terbaik ya. Kita udah ngomongin budget belum? Belum. Budget nih. Budget kita sebenarnya itu 5 juta, Jok. 5 juta ya. Oke. Karena challenge-nya ketika nanti dipakai harian dan oh ternyata kita udah mulai bosen sama motor ini. Motor ini bakal kita jual juga. Nah, jadi ini adalah hasil kolaborasi juga dari Motorel dan Komikazer. Dan ini bakal jadi motor special edition di stoknya Motorel. Kita harus ngomongin soal value-nya Betul. loh, ya kan? Modifikasi kalau nggak dibajetin, wah bablas. 15 dong. Udah pasti mahal banget. Karena banyak banget tuh permintaan yang mau diganti. Iya, jujur aja gue udah kebayang nih, oh ini gue pengen ganti ini, Betul, Bang. dan setelah gue cek budgetnya tuh, wah ini sih over banget sih. Oke, semoga budgetnya ya harusnya cukup lah ya. Ya, kita harus buat yang terbaik lah ya. Tuh, Oke, kita bikin se-efisien mungkin, efisien. tapi tetap kita harus mementingkan kualitas, itu yang Betul. penting. Oke, Jot, Oke. thank you. Nanti semoga motornya bisa jadi dengan harga 5 juta itu tanpa ada problem, semoga lancar deh. Sip. Oke, thank you ya. Yoi.